حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Para jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah masalah muamalah. Bagaimana muamalah ini? Para jamaah, muamalah berasal dari kata amala yu'amilu muamalatan, yang artinya saling berbuat, tindakan timbal balik antara satu dengan yang lain. Intinya adalah ajaran tentang bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Lebih khusus lagi terkait dengan masalah fikih muamalah ini. Yang dimaksud adalah syariat atau ajaran Allah tentang bagaimana seharusnya manusia berhubungan satu dengan yang lain, termasuk dalam berdagang atau berbisnis, dan juga lain-lain yang di situ ada hubungan antara satu dengan yang lain. Apa tujuannya? Allah mengajarkan tentang muamalah ini. Tujuannya agar manusia ketika berhubungan satu dengan yang lain dapat dilakukan dengan sebaik mungkin dan membawa manfaat yang sebanyak mungkin kepada semua pihak. Dengan demikian intinya adalah kemaslahatan yang akan dapat jika ajaran tentang muamalah dalam Islam ini benar-benar diterapkan. Para jamaah, paling tidak ada 5 prinsip yang harus dipedomani atau dipegangi oleh orang yang sedang bermuamalah itu. Yang pertama adalah kebolehan. Jadi manusia satu dengan yang lain pada prinsipnya berhubungan dibolehkan. Ada kaidah yang umum yang menyatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari segala sesuatu itu boleh. Hatta yadulat dalil ala tahrim, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Ini masalah muamalah.
Berbeda dengan ibadah. Kebalikannya, kalau ibadah adalah segala sesuatu itu haram, kecuali yang diperintahkan. Jadi kalau muamalah adalah segala sesuatu itu asalnya boleh-boleh saja, selama tidak ada yang melarang. Nah, karena itu para jamaah silahkan melakukan apapun. Misalnya di perumahan kita bertangga dengan non-muslim, silahkan. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Silahkan berdagang, berbisnis dengan siapapun. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Nah, kecuali nanti kalau ada larangan, itu tidak boleh. Nah, itu baru kita berhenti. Selama ini kalau tidak, jalan terus. Yang kedua, dalam muamalah ini harus mempertimbangkan apakah yang kita lakukan itu membawa kebaikan atau tidak. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, apakah dalam bentuk berdagang, apakah dalam bentuk persahabatan, ataupun yang lain, selama membawa kebaikan, silahkan jalan. Allah pernah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Silakan Anda saling mendukung satu dengan yang lain atas hal-hal yang membawa kepada kebajikan. Tetapi kebalikannya, jika ketika kamu berhubungan dengan orang lain itu bisa jadi membawa dampak buruk atau membahayakan atau melanggar aturan agama, maka tidak boleh. Misalnya para jamaah, kita ingin berdagang. Barang dagangan yang kita bawa ini jelas-jelas diharamkan. Misalnya minuman keras. Nah, pada asalnya kita boleh. Berdagang itu boleh. Tapi kalau dagangan yang dibawa itu haram hukumnya, barangnya tidak boleh. Begitulah. Jadi aturan-aturan yang ada ini harus kita perhatikan. Dalam konteks ini adalah selama yang kita lakukan itu membawa kebaikan, silahkan. Dalam hadis disebutkan, man istata'a minkum ayyanfa'ahu falyaf'al. Jika ada di antara kamu melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, lakukan, silahkan. Ini misalnya terkait dengan masalah ruqyah, pengobatan kepada orang lain dengan membacakan doa-doa atau ayat suci Al-Quran. Boleh apa tidak? Ketentuannya pertama adalah apakah itu membawa manfaat bagi orang lain. Kalau ternyata orang lain itu mendapatkan kesembuhan melalui jalan ruqyah itu, silahkan jalan. Begitu Nabi dulu memberitahu pada sahabatnya. Karena ruqyah ini pernah dilarang. Karena padahalnya ruqyah itu mengandung unsur syirik. Tapi ketika sudah diperhatikan dengan cara tertentu tidak ada unsur syiriknya dan itu bermanfaat, maka falyaf'al, silahkan dilakukan. Yang ketiga para jamaah, di dalam kita melakukan apapun di dunia ini yang melibatkan orang lain, selama yang kita lakukan itu tidak terlalu mengarah kepada satu hal saja, misalnya terlalu kedonyan, tidak boleh, tidak imbang. Atau sebaliknya terlalu ke akhir-akhiratan. Misalnya begini para jamaah, kedonyan itu sederhananya itu nyambut gawe saking semangate sampai gak ngereken waktu sholat. Yang penting dagangan laris. Itu namanya kedonyan, kelewatan. Sebaliknya ada yang terlalu keakhiratan. Apa itu? 24 jam sholat terus, baca Quran terus, gak kerja sama sekali. Itu namanya tidak imbang
Padahal Islam ini mengajarkan keseimbangan, tawazun. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan Anda meraih kehidupan akhirat yang begitu bagus, tapi jangan lupa di dunia ini kamu butuh sesuatu. Maka lakukan sesuatu untuk juga kepentingan di dunia ini. Ada perimbangan. Dunia akhirat ada perimbangan. Inilah dalam hal muamalah itu kita diatur sedemikian rupa yang seimbang. Hidup itu yang wasatiyah. Yang keempat para jamaah, dalam proses transaksi termasuk jual beli atau perjanjian apalagi yang lain, maka yang dijaga adalah keadilan. Harus dirasakan adanya keadilan dalam proses itu. Jangan ada kesan yang satu terlalu dominan, yang lain terpinggirkan, jangan sampai. Itu tidak adil. Jangan sampai yang satu ini seakan paling menguasai, sehingga harus menginginkan apa yang diinginkan, harus terlaksana, harus keturutan, tidak bisa. Harus ada perimbangan. Harus ada perimbangan antara satu dengan yang lain. Jangan sampai ada yang merasa terdolimi, terpinggirkan, terisolasi. Di dalam Islam, Allah menegaskan, "I'tilu huwa aqrabu littaqwa." Berlaku adillah. Karena sikap yang seperti itu lebih dekat kepada takwa. Jadi para jamaah, dalam kehidupan sehari-hari ini, kita harus bersikap yang adil. Adil itu artinya sesuai dengan porsinya masing-masing. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan yang kelima para jamaah, termasuk yang penting untuk keperhatian, untuk kita perhatikan dalam hal bermuamalah adalah aspek kejujuran. Aspek kejujuran. Kalau dalam transaksi jual beli misalnya, di situ ada unsur penipuan, itu tidak boleh. Sebab nanti ketika ada penipuan, berarti akan ada yang dirugikan. Islam mengajarkan sedapat mungkin saling memberikan keuntungan satu dengan yang lain, dan prosesnya secara transparan, kemudian dilakukan dengan penuh kejujuran. Para jamaah, ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Nabi bersabda, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima." Artinya, orang yang melakukan transaksi jual beli ketika masih berada di situ, bebas mengambil sikap jadi beli atau tidak, bebas ketika masih di situ. Mau beli atau enggak jadi, bebas ketika masih di situ. Dikatakan di sini sebelum berpisah. Kemudian jika keduanya jujur, pembeli jujur, penjual jujur, terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Demikian sabda Nabi. Jadi para jamaah, kalau kita sudah ingin terjun di dunia bisnis, silahkan, itu bagus, tapi yang jujur. Ini maunya muamalah dalam Islam. Nah, yang terakhir para jamaah, dalam muamalah ini ada dua aspek. Yang pertama namanya aspek adabiyah, yang kedua aspek madiyah. Aspek adabiyah adalah muamalah yang dilakukan itu dengan menjaga etika. Dalam bermuamalah itu menjaga etika. Selain ada kejujuran, ada sopan santun, saling menghormati antara satu dengan yang lain,
ada transparansi. Pokoknya selalu menjaga sesuatu yang namanya etik yang baik. Sehingga diharapkan yang paling bagus adalah apabila proses transaksi jual beli itu dilakukan suka sama suka. Itu yang bagus. Dari aspek madiyah, benda yang dijadikan alat transaksi haruslah benda yang memang dibolehkan untuk dijual belikan. Tidak boleh benda curian, tidak boleh benda yang memang diharamkan, tidak boleh benda-benda yang terlarang. Jadi walaupun kita ini secara umum diizinkan untuk berbisnis, untuk berjual beli, untuk berdagang, tetapi harus diperhatikan apakah benda-benda yang kita pakai dalam perdagangan tadi itu yang dihalalkan atau tidak. Jika iya, jalan terus. Demikian para jamaah yang dapat disajikan pada kesempatan ceramah tarawih malam ini, mudah-mudahan menginspirasi dan semakin mencerahkan. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.